anak-anak? Pagi, Bu. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Semangat nggak? Semangat. Sudah sarapan atau belum? Sudah. Banyak yang sudah daripada yang belum. Kalau belum, biasakan sarapan pagi hari ya, karena itu nanti pengaruh di konsentrasi. Kalau lapar, otomatis konsentrasi kita akan buyar. Nah, di pagi hari ini Wika sebelum mulai pelajaran matematika ya, Wika ingin mengajak kalian sharing dulu nih ya. Sharing mengenai apa tujuan kalian berada di sini di sekolah SMA 1 Suko tercinta ini. Kalian tentunya kesini kan sesuai keinginan kalian waktu dulu kelas 9 lulus kemudian mendaftar di sini kan sesuai keinginan kalian ingin mendaftar di SMA 1 Suko. Kira-kira tujuan kalian di sini itu apa? Pasti waktu itu punya tujuan. Saya pengen di SMA Suko karena ini ya. Coba sih siapa yang ingin memberikan informasi ke Bu Ida. Kira-kira tujuan kalian di sini itu apa? Coba siapa yang bersedia? Oh, udah dulu. Beda tanya saja ya. Iya, siapa ya? Kira-kira Alhan, coba. Iya. Kalau di negeri 1 Suko peluang masuk PTN-nya lebih tinggi. Oke, itu. Jadi tujuan utamamu karena ingin masuk di perguruan tinggi negeri yang favorit gitu ya, karena di sini peluangnya lebih besar. Oke, Alhan tujuannya ke perguruan tinggi negeri yang favorit. Sekarang yang perempuan siapa yang mau? Siapa? Ada yang mau juga yang perempuan. Minta ditunjuk juga, Nasya coba. Karena di SMA 1 Suko ini cara pembelajarannya Karena cara pembelajaran terbaik. Sebelumnya ada kakak atau saudara yang di sini? itu sampai kenal ngajar di sini. Oh, jadi tahu ya kualitas pengajaran di SMA 1 Suko itu baik. Kalau Nasya tujuannya alasannya ke sini tuh karena tahu bahwasanya di SMA 1 Suko ini pengajarannya itu seperti itu ya. Nah, pasti setiap kalian di sini punya tujuan sendiri-sendiri, punya keinginan sendiri-sendiri kenapa ada di sini. Nah, untuk mencapai tujuan itu, tentunya kalian harus punya keyakinan ya, harus punya tekad bahwa saya pasti bisa mencapai tujuan itu. Nah, untuk mencapai tujuan itu pasti kan butuh proses ya yang harus kalian lakukan. Nah, kertas ini yang Bunda bagikan tadi sudah dapat semua? Sudah. Di kertas ini nanti kalian tuliskan apa yang harus kalian lakukan, apa keyakinan kalian agar tujuan itu tercapai. Misal ya, Alhan tadi pengen di SMA 1 Suko karena ingin masuk perguruan tinggi negeri yang favorit gitu ya hanya. Berarti yang harus Alhan lakukan apa? Oh, saya harus belajar dengan giat, saya harus rajin belajar, kemudian tidak datang terlambat, misalkan seperti itu. Ya, setiap anak pasti punya cara sendiri-sendiri untuk mencapai tujuannya. Silahkan ditulis nama, jadi ada nama di atas nak ya. Kemudian bawah apa keyakinan kalian untuk mencapai tujuan yang sudah kalian impikan sejak awal sebelum kalian berada di sini. Paham? Paham. Silakan dituliskan dulu. Usahakan cukup ya 1 lembar ya. Ya. Gimana nak? Sudah menuliskan semua? Sudah. Ya. Oke, sekarang silakan tempel sticky note yang sudah kalian tulis itu di kertas manila warna pink ini nak. Silakan satu-satu.
mau dikeluar. Oke, kita doakan ya. Amin. Sekarang dari semua ini, nah ini kan keyakinan kalian masing-masing ya, sesuai dengan tujuan kalian pertama kali masuk atau memilih SMA 1 itu apa ya. Nah sekarang jika minta bantuan kalian untuk kita simpulkan bersama-sama dari semua keyakinan ini akan menjadi satu keyakinan kelas. Jadi supaya kelas ini bisa semakin mendukung kalian untuk mencapai tujuan kalian, otomatis harus ada keyakinan bersama ya. Ini kita bacakan sekilas dari atas ini. Pertama, belajar yang giat, kemudian menghormati guru dan bersama teman, kemudian ada yang beribadah, namanya meningkatkan beribadah, ada pula yang menjadi pribadi yang disiplin, kemudian yang berbeda lagi berusaha tekun semaksimal mungkin, kemudian sekolah tanpa membuat masalah. Ini benar ya, sekolah tanpa membuat masalah. Kemudian coba ini yang sekolah tanpa membuat masalah siapa ya? Oh alhamdulillah. Bisa dijelaskan ke teman-teman nak mengenai sekolah tanpa membuat masalah ini seperti apa? Jadi nggak berbuat yang aneh-aneh gitu, kayak ribut gitu. Tujuannya supaya apa? Ya otak biar tenang. Biar tenang ya. Jadi memang ketika kita tidak membuat masalah ya, kita mengikuti apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang baiknya kita lakukan, hati ini pasti tenang. Jadi kalau misalkan kita melakukan suatu kesalahan sekecil apapun, pasti hati itu rasanya tidak tenang ya nak ya. Itu tidak bisa kita pungkiri. Jadi memang betul kalau misalkan ingin lancar semuanya, kita harus betul-betul bisa memastikan bahwa kita tidak akan membuat masalah di sekolah seperti itu ya. Meskipun sebetulnya setiap pribadi itu pasti pernah melakukan kesalahan ya. Tapi kita berusaha ya, namanya manusia kan harus berusaha. Oke, kira-kira simpulan untuk keyakinan kelas dari ada yang belajar giat, ada yang meningkatkan ibadah, tekun untuk mendapatkan nilai yang maksimal, kemudian ada lagi tadi tidak membuat masalah. Kira-kira keyakinan kelas yang bisa kita simpulkan apa nak? Coba siapa yang bersedia memberikan argumennya? Jadi kita simpulkan yuk. Siapa yang mau? Silahkan. Jadi nggak harus satu kalimat ya. Jadi misalkan beberapa poin. Jadi kesimpulannya apa? Keyakinan kelas kita supaya kita bisa bersama-sama untuk saling mendukung agar tujuan kita di sini bisa tercapai. Jadi yang pertama harus apa? Apa? Pintar-pintar mengatur waktu. Oh, pandai-pandai mengatur waktu, boleh. Minta tolong yang sekretarisnya siapa di sini? Silakan dijelaskan. Hasil kita yang pertama pandai mengatur waktu ya. Nah ini kaitannya dengan kualitas belajar juga, betul ya. Kemudian apalagi ini? Jadi ada yang menghormati guru dan teman ya. Saya Bu, Ya silakan. menciptakan suasana kelas agar biar bisa kondusif, tidak ramai. Sip. Setuju? Yang lainnya? Setuju. Menciptakan kondisi kelas yang kondusif seperti itu ya nak ya.
lagi. Keyakinan kelas. Jadi kalian nanti yang harus menanamkan itu dalam diri kalian ya, karena kelas ini adalah dari kalian. Ya, silakan. Menciptakan hubungan baik antar murid dan guru. Oke, menciptakan hubungan baik dari antar sesama siswa dengan guru. Setuju yang lainnya? Menciptakan hubungan baik Dengan sesama siswa atau teman ya. Ada lagi? Silakan. Apa nak? Tidak pilih-pilih teman. Tidak pilih-pilih teman. Kira-kira masuk nggak dengan menciptakan hubungan baik ini ya? Ya. Masuk ya? Iya. Kita jadikan satu aja ya, Kakak ya, karena sama-sama itu. Jadi betul ya, menciptakan hubungan baik itu salah satu contohnya adalah tidak pilih teman. Ketika kita pilih-pilih teman, otomatis ada teman yang merasa terasik, ya kan? Begitu. Jadi satu kelas ini adalah satu keluarga di SMA 1 Sukabumi. Jadi nggak ada namanya saya lebih sama ini saja gitu. Kalau punya sahabat boleh ya, memang kalau namanya sahabat nggak mungkin satu kelas semuanya gitu ya, teman akrab. Tapi tetap semuanya harus kita temani, berarti seperti itu ya. Apalagi selain tiga ini ada lagi? Ayo. Yang katanya dengan tekun belajar sama dia tadi belum kita masukkan. Banyak yang menuliskan belajar yang giat sama tekun dalam mendapatkan nilai yang baik. Kira-kira kita masukkan seperti apa? mengembangkan potensi diri. Oke, mengembangkan potensi diri. Setuju ya? Setuju. Mengembangkan potensi diri ini mungkin sangat luas nak ya. Jadi bisa dengan belajar yang tekun, dengan mengikuti lomba-lomba mungkin ya nak ya. Kemudian semaksimal mungkin dengan sepenuh hati berada di kelas ini untuk mengikuti pembelajaran. Ada lagi atau sudah? Ada lagi nak? Tidak ada? Sudah cukup ya? Ya, terima kasih saya bacakan ya untuk hasil kesimpulan dari masing-masing keyakinan setiap individu. Jadi keyakinan kelas yang kita sepakati hari ini adalah harus pandai atau pintar mengatur waktu ya. Jadi kalian harus karena SMA ini kan tugasnya juga tidak sedikit nak ya. Jadi harus pandai-pandai mengatur waktu. Di dalam kelas pun juga seperti itu ya nak ya, kita bagi waktu maksimal mungkin ya. Kemudian menciptakan suasana yang kondusif di kelas. Jadi tidak membuat gaduh, tidak membuat rame ya. Betul sekali. Kenapa? Karena ada beberapa teman kita itu yang gaya belajarnya itu bisanya kalau suasananya tenang. Ada yang kalau rame nggak masalah juga ada. Dan kita harus saling menghargai gitu ya. Kemudian menciptakan hubungan baik dengan sesama teman atau siswa dan guru. Oke. Yang terakhir adalah mengembangkan potensi diri. Mengembangkan potensi diri ini tergantung bakat dan minat kalian masing-masing ya nak ya. Jadi kalian tahu kan bakat saya di sini, maka saya akan mengembangkan potensi saya seperti ini. Jadi ini kaitannya dengan belajar yang giat dan mencapai apa yang menjadi tujuan kalian. Oke, tepuk tangan buat kelas ini. Karena sudah kita bentuk keyakinan kelas, artinya ini adalah sesuatu yang harus kalian yakini dalam hati dan juga kalian aktualisasikan dalam bentuk tindakan ya. Jadi namanya keyakinan itu tidak hanya dalam hati saja, tapi harus ada bukti otentik atau aktualisasinya ya. Sehingga Bunda minta kalian tanda tangan di bagian bawah sini sebagai bentuk bahwa kalian betul-betul telah menyepakati atau telah meyakini keyakinan yang sudah kita buat bersama hari ini. Silakan bergantian di bagian bawah sini tanda tangan sama nama panggilan saja ya.
nanti kita sama-sama saling mengingatkan ya. Barangkali ada teman kita yang mulai menyimpang dari keyakinan kelas yang kita sepakati. Jadi kita ingatkan sesama teman supaya dia kembali lagi ke keyakinan yang sudah kita sepakati. Paham? Setuju ya? Untuk keyakinan kelas sudah selesai. Bika harap ini betul-betul kalian yakini, kemudian kalian aktualisasikan juga ya nak ya, sehingga apa yang menjadi tujuan kalian tadi bisa tercapai semuanya. Yang ingin masuk perguruan tinggi negeri favorit mencapai, yang ingin jadi polwan mencapai, yang ingin masuk ke yayasan tercapai, semua cita-citanya tercapai ya. Untuk selanjutnya kita kembali ke matematika ya nak ya. Jadi kita lanjut ke materi persamaan trigonometri.